Selamat malam, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama saya Ray di sini. Tarot readermu. Semoga kabar kalian baik-baik saja di sana dan setiap hari selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan baru. Oke, ini readingan cross watcher ya. Artinya aku buat readingan ini bukan untuk kalian. Sedapat mungkin aku akan fokus pada energi orang yang sedang dealing dengan kalian, ya, orang yang lagi kalian kepoin ya. Kepo. It's okay to be kepo for once in a while. Nggak apa-apa sekali-sekali kepo ya, namanya juga sayang gitu. Mungkin kamu perhatian sama dia. Wajar kan kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan orang yang kita sayangi. Contohnya emak kita aja gitu, kalau kita telat pulang, yang biasanya jam 10 udah di rumah, tiba-tiba nggak ada di rumah gitu, dia kan pasti akan tanya juga, kamu di mana, kamu sama siapa, kok lama amat gitu, pulangnya jam berapa gitu. Itu tandanya dia sayang sama kita. Jadi kita anggap saja sekarang kalau kalian pengen kepo sama energi orang yang dealing dengan kalian, anggap aja kalian sayang sama mereka ya. Kepo itu stalking loh ya. Jadi kepo itu nggak boleh berlama-lama sebenarnya, nggak boleh tiap hari, karena sering sekali kepo itu mengarah kepada chasing. Hati-hati jika kalian sedang dalam twin flame atau soulmate journey, karena ketika kalian memberikan energi chasing atau mengejar pada pasangan kalian, ada kemungkinan untuk mereka akan berlari semakin menjauh dari kalian. Kenapa bisa begitu? Ya prinsipnya sederhana aja. Kalau seandainya kita mengejar seseorang itu pasti akan berlari, ya kan? Karena apa yang dikejar, dia pasti berlari. Itu hukum alam. Sama kalau kalian gak ngejar, dia gak bakal lari, ya kan? Kalian seringnya mengejar. Mengejar itu bukan berarti kalian lari jugu gitu, enggak ya. Kalau kepo itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen tahu dia gimana ya gitu, stop, selesai. Tapi kalau misalnya nanti ketika aku sedang membacakan readingan ini gitu ya, misalnya aku bilang gini nih, jadi dia saat ini lagi galau, ingin memutuskan apakah dia akan menghubungimu atau tidak gitu. Terus kalian dalam hati bilang, ayo hubungi gua dong. Nah itu kan energi ya. Kamu ngirimin energi itu ke dia dan dia bisa ngerasa kalau kamu sedang mengejar-ngejar dia. Ingat prinsipnya tadi yang aku bilang, segala sesuatu yang dikejar pasti akan berlari ya. Jadi shining bright like a diamond, duduk manis di situ, buat dirimu bersinar, bercahaya seterang mungkin. Kan kalau ngelihat yang bercahaya orang, itu apa gitu ya, termasuk dia pasti akan lebih memperhatikanmu ketika kamu duduk tenang, santai, bercahaya daripada kamu ngejar-ngejar. Oke. Kalian bisa lihat readingan yang baru aku upload sekitar 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Itu tentang soulmate journey to reconcile and reunion ya. Ya mungkin itu readingan kalian. Artinya saat ini kalian lagi ada dalam dinamika mengejar dan berlari. Ada yang mengejar, ada yang berlari. Nah, itu tuh ciri khas soulmate sama twin flame ya. Jadi kalau memang kalian berada di journey itu, ya jangan terlalu banyak kepo. Takutnya kepo kalian itu melibatkan energi, jadi kalian ngasih sinyal-sinyal mengejar. Jadi yang kalian kejar itu akan berlari. Justru malah nanti waktunya lebih lama ya. Waktu untuk reunionnya itu lebih lama. Tapi kan nggak semua pasangan di dunia ini soulmate ya. Nggak semuanya twin flame juga. Ada aja yang pasangan, kalau gue bilangnya sih non soulmate. Ya memang sama-sama suka tapi tidak melibatkan soul. Ya ketertarikannya bisa macam-macam, dari fisik ataupun mungkin simpati, macam-macam lah. Tapi yang jelas bukan pasangan soulmate ya. Jadi itu yang mau kita coba lihat di readingan kali ini. Jadi aku akan tarik satu kartu dari kartu legendaris Doreen Virtue. Mungkin dia baru saja mendapat pencerahan. Kira-kira apa pencerahannya? Nanti kita ambil satu kartu dari sini. Kemudian satu kartu tarot dari deck Prelight ini untuk energi apa yang terjadi padanya saat ini. Saat ini artinya saat kalian melihat video ini ya, apa yang terjadi dengan dia. Satu kartu aja, nggak usah banyak-banyak. Seperti aku bilang tadi, kepo itu nggak boleh terlalu mendalam ya. Terus nanti kita akan konfirmasi atau clarify dengan 3 kartu dari deck Morgan dan Greer, decknya sejuta umat untuk tarot reader. Oke, kita langsung jump to the reading, nggak usah lama-lama. Aku juga niatnya sih nggak bikin readingan ini panjang-panjang. Kalau bisa 10 menit gitu, tapi kalian dapat intinya ya. Kalian hanya perlu memastikan dia punya zodiak apa. Seperti biasa aku akan tarik dari Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kira-kira kalian tahu nggak ya Moon, Rising, dan Venusnya orang yang lagi dealing sama kalian? Tapi memang sebaiknya kalau bisa sih kalian tahu minimal risingnya ya, atau ascendant sama moonnya. Jadi bisa dapat readingan yang lebih akurat ya. Tapi kalau seandainya cuma tahu sunnya aja, ya coba aja. Mudah-mudahan itu yang ketarik.
Jadi kalian bisa kepoin dikit-dikit dia ya. Oke, langsung kita mulai aja. Cancer, Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Untuk mereka yang lagi kepo dengan Cancer, apa yang terjadi pada Cancer baru-baru ini? Pencerahan apa yang baru dia dapatkan dari universe, dari God, dari malaikat untuk bulan Oktober 2021? Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Satu kartu mengenai pencerahan yang baru didapatkan agar kepoers ini bisa tahu Cancerian sedang berada di energi apa saat ini ya. Sekali lagi. Oke, kita mulai. Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Move boldly into a golden future. Trust in Lord with all your heart. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Oke, aku ngelihat. Jadi sebelum bulan Oktober ada orang yang mau move on tapi menunda-nunda terus. Jadi Tuhan sudah bilang maju, bergerak. Karena di depan ada golden future, ada masa depan yang keemasan. Dimana-mana ya ceritanya kalau move on itu kita yang start action ya. Jadi kita itu hanya diberi enlightenment, ayo dong move on, masa di situ terus gitu ya. Mungkin baru di PHK dari pekerjaan, terus tiba-tiba udah malas deh kerja gitu ya. Atau mungkin macam-macam ya. Tapi yang jelas ada sesuatu yang ending, tapi dia masih tetap bertahan di situ-situ saja, tidak bergerak. Pencerahan dari Tuhan itu luar biasa. Ada sesuatu yang lebih baik di depan. Ayo maju, move boldly. Move boldly itu berjalan dengan gagah. Jangan yang jangan gitu yang kayak terseok-seok, jangan. Jalan dengan gagah karena kamu selalu dikawal ya. Kamu selalu dijaga, diprotek menuju golden future tadi ya. Kita coba lihat taruhnya. Untuk Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Satu kartu untuk energi yang meliputi Cancerian selama bulan Oktober 2021. Satu kartu untuk Cancerian. Ada yang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda sekarang. Contohnya gini, dia selalu mikir kalau bisa dapat duit itu ya kudu kerja, maksudnya mesti kerja konvensional gitu ya. Jadi harus yang masuk jam 8 pagi pulang jam 5 sore gitu, atau harus bekerja keras gitu ya, harus di perusahaan bonafit gitu. Itu yang pola pikir lama yang ended tadi, yang aku bilang yang dia gagal move on, terus tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang berbeda. Itu intinya ya. Karena memang ada hangman di sini. Kita langsung aja. Satu kartu untuk Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energi yang ada pada mereka atau energi yang meliputi mereka selama bulan Oktober. Come on Cancer, move on. Okay. Thank you, and thank you. The Four of Cups, disconnected katanya dari sesuatu yang lama ya, yang sudah ending, kayak berubah haluan, putar arah gitu, kayak 180 derajat ya. Aku ngeliat Four of Cups di sini seperti memulai sesuatu yang baru, start fresh new ya. Jadi bisa bisnis, dia mulai belajar lagi dari awal semuanya, dan itu dilakukan dengan sepenuh hati. Ya, ada juga yang bantuin dia. Kalau aku lihat sahabatnya ini si cewek, kalian bisa lihat. Nah, Tuhan juga bantu. Lihat nggak, ini ada tangan yang nggak jelas yang mana bodinya, tapi ada tangan aja di situ. Artinya ada campur tangan sesuatu yang bukan manusia, divinely guided istilahnya kalau orang-orang tarot bilang. Tapi dia memulai sesuatu yang baru, yang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya dijalaninya.
Bisa macam-macam ya, ini general reading, bisa cinta, terus bisa juga pekerjaan, bisa jadi pertemanan atau hubungan atau relationship dengan siapa saja bisa. Tapi yang jelas yang lama ditinggalin dan dia masuk ke sesuatu yang baru yang berputar 180 derajat. Dia start something new, fresh, belajar lagi. Kalau bisa lihat ini dia mulai nanam-nanam dengan berharap ntar sukses gitu ya. Kasihan sih, maksudnya posisi dia itu sekarang itu lagi nggak banyak pilihan, tapi karena udah dipaksa. Aku selalu bilang kalau yang namanya divinely enlightenment itu dipaksa ya, dipaksa tanda kutip. Ya nggak boleh di situ-situ aja, move on. Kalau Tuhan udah suruh maju, jangan sampai dicambuk lah ya. Walaupun masih belum jelas apa yang di depan itu, tapi mulai aja dulu, take action. Dan dia memang mengambil action ya, dia take action. Tapi ada yang bantuin. Aku ngerasain kuat energi sahabat, bukan keluarga, bukan pacar, bukan, tapi sahabat. Oke, kita coba klarifikasi. Kenapa ada Four of Cups untuk Cancerian di bulan Oktober 2021? Four of Cups. Let me clarify. Four of Cups for the Cancerian Oktober 2021. Dia tuh bekerja keras loh. Dia tuh bekerja keras siang dan malam. Waduh, total. Karena memang divinely guided kan. Ada yang kasih kekuatan sama dia untuk bisa bekerja keras. Kerja keras bagai kuda, kurang lebih begitu. Dicambuk dan didera. Tapi ada golden future. Janji Tuhan itu kan selalu ditepati ya. Maju dengan gagah, move boldly to the golden future. Come on, I'm with you. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, 3 kartu untuk klarifikasi the Cancerian. Kenapa ada Four of Cups di energi Cancerian Oktober 2021 untuk para kepoers? Oke. Ya, mau nggak mau The Fool ini muncul lagi karena memang dia harus muncul. The Fool melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Kemudian ada Ten of Swords, ending dari beban yang kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu, ternyata ending habis. Dan kemudian keluar lagi nih si kartu komunikasi, Eight of Wands. Ya, karena divinely guided, ya pastinya akan ada komunikasi, ya pastinya akan ada pencerahan dari Tuhan, dari universe. Yang penting mau aja memulainya ya, mau take action. Karena memang kalau sudah divinely guided, kita itu pasti akan dituntun step by step ya. Satu langkah dulu untuk langkah berikutnya. Tapi jangan diem, jangan gagal move on. Dan ini orang yang kamu kepoin ini memang maju. Dia udah nggak mau ada di posisi beban-bebanan lagi. No, too many burdens. Banyak sekali beban yang harus aku tanggung gitu ya. Tapi beban pikiran sih, bukan beban yang aneh-aneh. Beban pikiran yang terlalu banyak disimpan di dalam otak itu, yang ya namanya pikiran ya, nggak ada buktinya itu akan terjadi. Kita bisa mikirnya macam-macam. Otak kita itu, pikiran kita itu bisa meracuni kita, bisa juga ngasih makan kita. Maksudnya ngasih makan soul ya, ngasih makan jiwa kita, bisa membuat kita berpikiran terbuka, tapi bisa juga justru malah meracuni pikiran. Pikiran kadang berbahaya. Itu makanya disuruh lebih banyak mendengarkan hati sebenarnya daripada pikiran ya. Tapi yang aku lihat setelah ada enlightenment dan dia bisa ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, itu yang akhirnya membuat dia berani untuk take action, untuk move on. Artinya dia belajar baru. Dia tidak menggunakan pengalamannya yang lama. Artinya dia tinggalin semua nih di Ten of Wands ini. Ini mungkin berkaitan dengan takdir, life path mungkin. Jadi kita kan menjalani kehidupan ini sering sekali nggak menjalani life path. Yang itu yang membuat kita nggak menikmati apapun yang kita kerjakan. Kita bisa saja manajer di bank mana gitu, tapi kita rasanya kayak zombie. Bangun pagi kayak aduh, udah beban seharian gitu. Itu mungkin tidak sesuai dengan life path ya, tidak sesuai dengan jalur yang seharusnya kita jalani di dunia ini. Beruntunglah dia karena dia mendapat pencerahan
dan dia mau action. Oke, ada golden future untuk dia. Ini juga bagus. Jadi kalau kamu mau nembak dia sekarang boleh. Oke, yang lagi kepo sama Cancer itu dulu yang aku bisa share malam ini. Thank you for watching. Dadah.